Baik Sobat Budaya dimanapun Anda berada, masih bersama di 92,5 FM Perempatan dari Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Dan pada kesempatan malam hari ini kita akan bersama narasumber kita di acara apresiasi budaya lokal, yaitu bersama dengan Bapak Pamudah SSMSI. Beliau dosen di salah satu kampus, yaitu Universitas Hasanuddin Unhas. Dan kali ini kita akan membahas mengenai pembagian dan penamaan waktu pada masyarakat tani di Kabupaten Sompeng. Ya, kita coba hubungi beliau lewat Zoom. Kita sudah tersambung. Assalamualaikum, selamat malam Pak Pemuda. Iya, tapi mungkin kita akan mengungkapkan dulu sedikit ini mengenai materi kita terkait dengan pembagian dan penamaan waktu pada masyarakat tani di Kabupaten Sompeng. Silakan Pak Pemuda. Terima kasih. Jadi secara umum pembagian waktu dalam satu hari di Indonesia atau dalam 24 jam itu biasanya dimulai dari subuh, pagi, siang, sore, malam, dan tengah malam. Namun tidak bisa kita pungkiri bahwa bisa saja suku-suku yang ada di Indonesia memiliki pandangan yang berbeda dengan sistem pembagian tadi. Jadi tergantung cara mereka memandang siklus waktu itu, atau mungkin ada hubungannya dengan pengalaman masa lalu mereka, sehingga muncul istilah-istilah tertentu terkait dengan pembagian waktu itu. Jadi tidak mesti ada harus subuh, pagi, siang, sore, malam, dan tengah malam. Bisa ada tambahan, mungkin ada juga yang berkurang dari itu. Iya. Jadi itu nanti kalau di masyarakat Bugis itu dikenal sebagai apa itu Pak? Istilahnya kalau dalam hal penanggalan ataupun penetapan waktu itu? Untuk menetapkan, sebenarnya ini ada pembagian dulu dan penamaan waktu itu ada yang mengatakan bila waktu, ada yang mengatakan patandra waktu misalnya. Oh, patandra waktu ya. Kalau kotika itu apa? Kotika juga ya? Ya, kalau kotika ada, kalau biasa dikatakan kotika untuk melihat waktu yang kualitasnya baik, atau untuk melihat waktu yang cocok untuk berkegiatan untuk kegiatan tertentu. Oke, ya. Nah, kalau pembagian dan penamaan waktu pada masyarakat tani di Kabupaten Sompeng itu seperti apa pembagiannya nih Pak? Jadi bukan hanya yang tadi ada subuh, pagi, siang, dan seterusnya. Ada istilah tertentu yang muncul, misalnya subuh ya tetap subuh, tapi antara subuh dengan pagi ada istilah yang muncul, yaitu wajem pajeng. Oh, wajem pajeng nih. Ya, itu antara subuh dengan pagi. Iya, fajar lah ya, fajar. Waktu fajar. Ya, fajar. Dikatakan terang tidak juga, dikatakan gelap tidak juga. Iya. Kemudian setelah wajem pajeng ada ele, pagi. Oh, beda ya antara wajem pajeng dengan ele itu ya. Kalau ele itu sekitaran jam berapa itu? Batasnya? Mungkin sekitar jam 6 sampai ke jam 7, jam 8. Ya, itu dalam kategori ele. Iya. Kemudian setelah ele itu pagi bukan langsung ke siang, tetapi ada istilah abbubueng. Abbubueng. Atau ada yang mengistilahkan abbueng saja. Oh iya, baru saya dengar itu. Iya. Jadi kalau di kisaran jamnya mungkin sekitar pukul 8, 9, 10. Waktu duha berarti ya? Iya. Iya. Jadi setelah itu ada siang atau tengah so. Iya. Itu sama. Namun setelah siang tidak langsung ke sore. Untuk istilah Bugis ada istilah lesangeso. Oh, lesangeso. Iya, artinya ini matahari sudah condong ke barat. Kalau kisaran jam mungkin pukul 1, pukul 2. Iya. Siangnya. Setelah itu ada araweng, sore. Iya.
Setelah Kemudian itu ada molone malam, mungkin kalau malamnya ya malam seperti ini. ya Jam seperti ini masuk molone, setelah itu ada tangga benih, tengah benih. tengah malam. Iya iya. Iya. Tengah benih itu mungkin di jam 12 ke atas ya. Iya, Di, sampainya nanti di subuh. di subuh. Oke. Jadi memang di setiap waktu itu ada penamaan-penamaannya tersendiri ya dalam bahasa Bugisnya itu. Oke. Nah, apakah pembagian Iya. waktu ini spesifik terkait aktivitas pertanian di masyarakat Sopeng atau memang ini secara umum bagi masyarakat Eh, Bugis? secara umum, Oh, secara umum ya. secara umum. Iya. Bukan Jadi, hanya untuk pertanian, oh, tapi masyarakat pada umumnya mengenal waktu itu. Cuma saya sekarang mungkin apakah generasi sekarang yang dikenal Gen Z itu mengenali waktu tersebut. ya, kalau seumuran saya itu paling itu tadi ele, kemudian tengeso, lesang ngeso, araweng, Ngeso, araweng Arawing, simbawa weni sama tengah weni. Weni, Ya, Tengah tapi Weni. yang Ya, tadi itu yang apa tadi itu antara duha, Wajeng, wajeng itu yang tidak Abu ada Gue, sama fajar, ya waktu fajar tadi itu juga Wajeng Pajeng, wajem pajen ya, dan apa tadi? Lesang Ngeso, Bukan yang Abu Gue, ya Abu Gue. bubue. Oke. Atau ada yang mengatakan Abueng saja. Abueng. Nah, itu saya baru dengar itu. Tapi kalau di atas-atas saya mungkin kenal itu waktu ya. Iya. Tapi kalau masyarakat petani itu Pak mungkin sampai sekarang masih dikenal itu ya istilah-istilah waktu itu. Ah, ada yang masih mengenal, kalau masyarakat petani pada dasarnya masih mengenal secara umum Ya. waktu-waktu itu. Mm-mm. Yang tadi yang saya petirkan, apakah generasi muda yang tidak terlibat di dunia pertanian itu masih mengenal Iya. istilah seperti itu. Oke, karena ini memang istilahnya agak lekatnya ke masyarakat petani ya. Cuma mungkin biasa juga dikenal oleh masyarakat pada umumnya, tapi tertentu yang tahu istilah-istilah pembagian waktu tadi nih. Iya, Iya. sepertinya seperti itu, Pak. Jadi kalau misalnya petani itu di Sopeng itu menentukan batas antara siang dan malam itu secara tradisional itu tadi ya, berdasarkan jam kah atau memang melihat bayangan matahari? Kalau dulunya bayang matahari, tapi sekarang karena sudah ada jam, mereka sudah mulai beralih ke jam itu, penanda ya? waktu itu. Iya. Iya. Karena bisa saja sudah pukul baru pukul 5 subuh itu, ini sudah masuk kondisi wajem pajeng, artinya dia bergeser ke agak mundur, bisa juga agak maju. Iya, begitu ya. Nah kalau melihat pertanian sekarang kan itu memang ya ada waktu untuk turun menanam itu biasanya di waktu pagi ya, elek-elek berarti ya. Ada kepercayaan tertentu, ada yang masih percaya, bagi mereka yang masih percaya itu dalam satu hari itu ada waktu yang dianggap memiliki kualitas yang baik, dan ada juga yang dianggap memiliki kualitas yang kurang baik. Itu yang baiknya dalam satu hari itu terbagi 5 biasanya, Pak. Jadi yang ada tadi ele, abubueng atau abueng, tangaso, lesangaso, dan araweng itu ada kualitas-kualitas. Ya. Halo. Oke. Waktu pagi itu dianggap kosong. Iya. Atau mungkin dalam bahasa Bugis dianggap istilah lokbang. Lokbang, iya. Ya, kosong. Kemudian ABB-nya mungkin bisa saja dia masuk dalam voli bola atau impas. Iya. Kemudian bisa saja misalnya ada lagi waktu setelah ABB, tangaso itu uju, artinya mati. Kemudian lesangaso itu mungkin
dianggap lagi waktu tua hidup. Iya. Kemudian Araweng itu dianggap waktunya malise atau berisi. Iya, iya. Jadi yang percaya yang masih memegang yang seperti ini, dia akan melihat kapan waktu yang baik untuk memulainya. Misalnya ini dia mengambilnya waktu Araweng. Iya. Jadi biasanya kalau dulu itu ya masih menggunakan sistem ini, menanamnya orang petani itu di waktu sore. Ya, tergantung keyakinannya ini yang mau menanam ya. Ya, menanamnya misalnya hari apa, kenanya yang malise itu. Kalau misalnya hari Senin kenanya pagi, ya dia memulainya pagi. Kalau kenanya siang, ya memulainya siang. Oh, ada hitungan tersendirinya itu ya. Jadi tidak setiap hari itu waktunya masing-masing ada punya kelebihan atau ada kekurangannya ya. Misalnya di waktu Senin misalnya tadi. Waktu-waktu ini sekarang masih ada yang menggunakan, masih ada yang percaya, ada juga yang sudah. Iya. Iya. Halo. Oke, terputus ya. Baik, kita coba menghubungi kembali narasumber kita. Kayaknya jaringan yang kurang maksimal ya. Kita coba nanti menghubungi kembali di line Zoom ya. Baik, sahabat budaya, tetap bersama kami di Pro 4 FM Suara Budaya Sulawesi Selatan. Baik, sahabat budaya, kita sudah tersambung kembali ya. Oke, silakan Pak Mamuda lanjut lagi, tadi sempat terputus ya. Ya, ini masalah jaringan yang iya, silakan. Dalam satu hari itu hari Senin misalnya, di hari Senin baginya malise, bisa saja di hari Selasa ternyata bisa lagi. Kita bola misalnya ambil emas, bisa juga kosong atau coba. Nah, kalau memulai upacara untuk menentukan waktu itu biasanya menanam padi, apakah memang ada orang-orang tertentu yang punya peran di situ untuk mencari hari atau waktu yang tepat untuk melakukan tanam, atau memang masing-masing petani sudah punya hitungan tersendiri, Pak Mamuda? Untuk penentuan yang baik biasanya disebut apakah dia itu sebagai santu atau masyarakat memahami tentang. Jadi dia bertanyanya di situ ya, bahwa kapan waktu yang tepat. Nah, seberapa waktu yang tepat Nah, kalau di zaman sekarang ini apakah masih relevan digunakan oleh petani sistem seperti ini yang secara tradisional dulu memang diyakini oleh masyarakat petani untuk mendapatkan hasil yang maksimal, atau memang sudah ditinggalkan semua dan ada lagi yang meyakini hal itu, yang penting kapan sempat-sempatnya aja waktu yang tepat untuk menanam, begitu Pak Mamuda? Ada yang masih percaya, ya. Ada yang sudah tidak percaya, karena misalnya ada yang kemudian kemudian misalnya masalah air, ada pengairan yang
keyakinan, budaya kepercayaan bahwa nanti gagal panen begitu, kena cerah pancit misalnya atau apalah ya, penyakit-penyakit yang bisa mengurangi produktivitas hasil pertanian begitu ya. Ya, mengurangi kualitas hasil pertanian itu. Okay. Bisa saja diserang hama, maka itu berupa misalnya atau serangga. Kalau ini kan sekarang apa ya istilahnya, dulu kan perubahan iklim itu menentu, sekarang ini kan di zaman sekarang ini tidak menentu. Apakah dengan menggunakan sistem tradisional seperti ini masih bisa kita terapkan? Karena kan itu tadi, jangan sampai nanti pada saat harinya kena tetapi iklim lain lagi yang tidak mendukung untuk mulai bercocok tanam atau mulai menanam begitu. Sekarang karena iklim yang seperti itu, para petani sekarang bahwa dulu misalnya ada beberapa memang musim hujan, ada beberapa itu musim kemarau. Kalau sekarang bisa yang bagi mereka yang percaya ada yang baik Pak Pemuda, karena waktu sangat terbatas mungkin ada sedikit closing statement ya terkait dengan apa berkaitan dengan pembahasan kita pada malam hari ini terkait sistem tanam bagi masyarakat Bugis khususnya di Sopeng ini Pak Pemuda, silakan. Oke, terima kasih. Jadi topik ini sengaja saya sampaikan sekedar mengingatkan kepada kita semua termasuk generasi sekarang bahwa ada pengetahuan lokal yang dimiliki oleh nenek moyang kita, oleh orang tua kita terkait dengan waktu. Kemudian pengetahuan itu tidak lahir begitu saja, namun merupakan hasil interaksi orang tua kita, nenek kita dengan alam, dan mungkin melalui perenungan yang mendalam. Oleh karena itu, tidak ada salahnya di samping mempelajari pengetahuan yang umum, ada baiknya juga mempelajari pengetahuan lokal yang diwariskan oleh orang tua kita atau nenek moyang kita sebagai bahan pertimbangan, bahan perenungan bahwa ternyata orang tua kita, nenek moyang kita memiliki pengetahuan tersendiri terkait dengan alam. Oke, baik. Terima kasih atas penjelasannya Pak Pemuda di malam hari ini. Tentu ini kita harapkan bahwa dengan adanya bahasan pada malam hari ini paling tidak mengingatkan kembali ingatan kita bahwa di masyarakat Bugis khususnya di Sopeng itu masih ada dikenal istilah pembagian dan penamaan waktu ya pada masyarakat itu sendiri khususnya dalam bidang pertanian. Tapi bukan hanya di bidang pertanian Pak ya, dipakai juga di waktu-waktu lain, misalnya acara-acara mau mengadakan hajatan misalnya ya, atau mendirikan rumah dan lain sebagainya. Baik, terima kasih Pak Pemuda atas waktunya di malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.